Selamat berjumpa lagi pada pertemuan pemrograman dasar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang merupakan kelanjutan dari pembelajaran kemarin. Seperti diketahui bahwa penyampaian algoritma itu ada tiga hal. Yang pertama dengan menggunakan bahasa natural, kemudian yang kedua dengan menggunakan pseudokode, kemudian yang ketiga dengan menggunakan flowchart. Penggunaan bahasa natural dan pseudokode sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kali ini kita bahas mengenai flowchart. Sebelum kita membahas flowchart, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu tujuan dari pembelajaran logika pemrograman ini. Nah, yang pertama itu adalah tujuan pembelajarannya untuk memahami pengertian flowchart, kemudian yang kedua untuk memahami fungsi dan simbol flowchart, kemudian yang ketiga itu untuk menjelaskan struktur algoritma flowchart. Nah, seperti diketahui bahwa penyajian algoritma itu ada dua kelompok besar. Kalau misalnya kita kelompokkan, yang pertama adalah dengan tulisan, kemudian yang kedua itu dengan gambar. Dengan tulisan sudah disampaikan pada pertemuan kemarin, yaitu dengan menggunakan bahasa natural dan pseudokode. Sedangkan yang gambar itu yang akan kita jelaskan sekarang ini, yaitu dengan menggunakan flowchart. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai flowchart, alangkah baiknya kalau misalnya kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan flowchart. Jadi flowchart itu bisa dikatakan sebagai diagram dengan simbol yang menjelaskan urutan langkah-langkah kejadian secara sistematis dan logis. Itu pengertian dari atau definisi dari flowchart. Kemudian yang berikutnya itu adalah kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan dalam penyusunan sebuah flowchart. Jadi walaupun misalnya tidak ada ketentuan yang baku mengenai pembuatan flowchart ini, tetapi kita harus tetap mengacu kepada aturan-aturan yang kita harus kerjakan berkaitan dengan pembuatan flowchart ini. Nah, yang pertama itu adalah hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit-belit. Jadi dalam hal ini kalau misalnya kita mau buat flowchart, usahakan flowchartnya itu sesederhana mungkin, sesingkat mungkin sehingga prosesnya tidak menjadi rumit dan berbelit-belit. Kemudian yang kedua itu adalah jalannya proses itu digambarkan dari atas ke bawah dan kemudian diberi tanda panah untuk memperjelas urutannya. Jadi flowchart itu tidak digambarkan dari samping kiri ke samping kanan misalnya, atau dari samping kanan ke samping kiri, tidak Dan di sini dari atas ke bawah itu artinya urut jadi tidak boleh dibolak-balik prosesnya. Jadi prosesnya dibuat dari atas ke bawah. Kemudian yang berikutnya itu adalah bahwa di dalam sebuah flowchart itu harus ada awal dan harus ada akhir Jadi kapan harus dimulai dan kapan harus diakhiri. Jadi sebuah flowchart itu tidak diperbolehkan tidak ada awalnya. Jadi harus ada. Begitu juga di dalam flowchart itu tidak boleh tidak ada akhirnya. Jadi seperti misalnya mengembang berputar terus misalnya, itu tidak diperbolehkan dalam flowchart Jadi harus diakhiri.
Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita tahu definisinya, yang berikutnya itu adalah kita ya harus tahu mengenai simbol-simbolnya atau notasi-notasi yang digunakan. Notasi yang digunakan ini cukup banyak ya, tetapi yang umum digunakan itu ya hanya ada beberapa saja. Yang pertama itu adalah simbol seperti ini ya, simbol mulai ya. Seperti ini adalah simbol mulai dan merupakan juga simbol akhir ya. Jadi kalau misalnya kita akan memulai sebuah flowchart, simbolnya adalah seperti ini, kemudian di dalamnya diberi keterangan mulai. Begitu juga dengan kalau misalnya mengakhiri, simbolnya juga seperti ini ya, dan diberi keterangan selesai. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah flowchart ya. Jadi awal dari flowchart itu adalah tandanya ya seperti ini ya. Nah, kemudian di dalamnya diberi keterangan mulai, kemudian akhir dari flowchart itu juga sama gambarnya ya. Dan keterangannya diberi keterangan selesai ya. Itu pada flowchartnya. Kemudian yang berikutnya notasi jajaran genjang ya. Nah, notasi jajaran genjang ini merupakan input atau output ya. Jadi digunakan untuk mewakili data input atau mewakili data output ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ada sebuah algoritma ya, di mana algoritma itu adalah algoritma untuk menghitung luas segitiga. Jadi karena kita akan menghitung luas segitiga, maka berarti kan yang harus diketahui itu kan harga-harganya dulu. Kita tahu bahwa segitiga itu kan rumusnya setengah alas dikalikan tinggi ya. Jadi ya harus diketahui alasnya dulu, atau kemudian yang berikutnya harus diketahui tingginya. Nah, di sini alas dan tingginya ini ya disimbolkan dengan baca data. Jadi baca data di sini maksudnya ya data mengenai tinggi dan alasnya. Karena tinggi dan alasnya itu merupakan input, jadi notasinya ya atau gambarnya itu ya merupakan jajaran genjang. Jadi tinggi dan alasnya ya dimasukkan di jajaran genjang ini, gambar jajaran genjang ini ya. Begitu juga kalau misalnya akan menampilkan hasilnya. Jadi hasil luas yang sudah dihitung misalnya ingin ditampilkan, maka hasilnya itu dimasukkan dalam gambar yang bentuknya jajaran genjang ini. Jadi intinya adalah jajaran genjang ini digunakan untuk memberikan data input dan data output ya. Jadi data outputnya dan data inputnya itu kalau misalnya harus diberikan ya harganya atau nilainya dimasukkan ke dalam jajaran genjang ini. Kemudian yang berikutnya adalah persegi panjang. Notasi persegi panjang ini mewakili proses ya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah algoritma itu merupakan proses, maka nilainya, harganya, ketentuannya itu ya dimasukkan di dalam gambar persegi panjang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Nah, kita lihat di sini ada sebuah algoritma untuk menghitung luas segitiga ya. Jadi setelah datanya dibaca, maka yang berikutnya akan hitung kan ya. Jadi hitung di sini ya merupakan proses ya. Nah, oleh sebab itu ya pada hitung proses ini ya harus dimasukkan ke dalam yang bentuknya segi 4 ini. Setelah itu ya hasilnya ditampilkan dan prosesnya selesai. Kemudian yang berikutnya notasi belah ketupat ya. Notasi belah ketupat ini merupakan simbol dari decision ya, atau pengambilan keputusan ya. Nah, ini digunakan untuk suatu pemilihan atau penyeleksian sebuah kondisi ya. Nah, kita lihat di sini
bahwa ada sebuah flowchart yang digunakan untuk menampilkan bilangan ganjil dan bilangan genap ya. Nah, karena yang diminta itu adalah bilangan ya yang ingin dicetak, maka di sini yang dimasukkan itu ya tentu saja bilangannya ya, sehingga di sini pada inputnya di sini ya berupa bilangan. Nah, inputnya kita masukkan ke dalam notasi jajaran genjang ya. Nah, kemudian prosesnya kan tentu saja kan di sini kan yang menghitung ya. Berarti di sini bilangannya ini dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam yang namanya sisa ya di sini. Nah, kemudian setelah misalnya hasil sisanya ini diketahui, nah kemudian di sini ya harus diseleksi ya kondisinya, apakah sisanya itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, seandainya sisanya sama dengan 0, maka berarti bilangan yang dimasukkan itu adalah merupakan bilangan genap. Nah, kemudian cetak ya, di sini ya. Jadi gambarnya itu adalah jajaran genjang. Berikutnya ya, seandainya misalnya sisanya itu tidak sama dengan 0 atau tandanya di sini T itu artinya tidak ya, sedangkan Y itu artinya iya. Jadi maksudnya apakah sisanya sama dengan 0? Kalau iya, maka berarti cetak. Kemudian kalau tidak, itu berarti bilangan yang dimasukkan itu adalah bilangan ganjil dan cetak juga bilangannya. Nah, setelah proses pencetakan itu selesai, ya berarti proses harus dihentikan dengan memberi tanda N di sini ya. Kemudian yang berikutnya menggunakan preparation ya. Jadi preparation itu simbolnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini preparation itu digunakan untuk kondisi awal atau inisialisasi ya, atau ketentuan awal. Ini biasanya penggunaan dari notasi preparation ini. Nah, sebagai contohnya ada sebuah algoritma untuk mencetak suatu kalimat ya sebanyak 100 kali. Kalimatnya di sini adalah saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ya, selama 100 kali. Nah, untuk menentukan harga berapa kali harus diulang penulisan ini. Nah, ini harganya dimasukkan ke dalam sebuah preparation ya. Jadi pada preparation di sini ditentukan variabelnya di sini disimbolkan sebagai I ya, sama dengan 1 sampai 100. Jadi artinya penulisan saya tidak akan mengulangi perbuatan itu diulang mulai dari 1 sampai 100, terus diulang ya sampai 100 kali. Nah, setelah misalnya 100 itu tercapai, maka di sini kita lihat arahnya menuju berhenti, artinya proses dihentikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah notasi konektor. Konektor itu dinotasikan dalam bentuk lingkaran kecil, kemudian di dalamnya itu ada huruf ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini dari algoritma ini ya, dari algoritma untuk menampilkan bilangan ganjil atau bilangan genap. Kita lihat di sini. Jadi pada saat prosesnya itu dilakukan, ternyata di sini tidak cukup penggambarannya ya. Jadi di sebelah kiri ini tidak cukup, sehingga di sini ya harus digambarkan pada halaman lain atau di bagian yang kosong dari kalau misalnya kita pakai kertas ya. Nah, untuk menjelaskan hubungan dari prosesnya ini ke hubungan selanjutnya, ini koneksinya diberikan dengan simbol A ya. Kemudian tujuannya juga ini juga diberikan simbol A di sini. Jadi lingkaran, kemudian di dalamnya ada A yang menunjukkan bahwa setelah proses hitung ini selesai, yang berikutnya dilanjutkan ke proses penyeleksian kondisi ya di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat konektor itu kan berarti hubungannya itu menghubungkan antara bagian yang ini dengan ini. Jadi artinya koneksinya itu sama. Nih, jadi setelah dari sini ini dilanjutkan ke penyeleksian kondisi. Itu fungsi dari notasi. Ini banyak dipakai ya. Terutama kalau misalnya
algoritma yang kita buat itu kompleks misalnya, sehingga mengharuskan kita untuk membuat simbol yang cukup banyak, sehingga kalau misalnya ditulis dalam satu lembar kertas misalnya tidak cukup dan harus di lembar berikutnya. Nah, hubungan dari lembar pertama ke lembar kedua agar supaya orang itu bisa tahu setelah lembar pertama harus kemana misalnya, nah itu diberi tanda dengan menggunakan lingkaran ini dan di dalamnya itu diberi huruf ya. Nah, itu sekelumit mengenai gambaran dari beberapa simbol yang banyak digunakan untuk flowchart ya. Nah, yang berikutnya itu adalah mengenai struktur dari algoritma ya. Nah, struktur algoritma itu ya ada yang namanya berurutan ya, kemudian ada yang namanya percabangan, kemudian ada yang berulangan ya. Nah, untuk yang berurutan kita lihat di sini ya, urut tidak ada cabang ya, namanya saja berurutan ya. Nah, di sini ciri-ciri dari algoritma yang berurutan ini ya, pertama ya tentu saja tidak ada cabang, kemudian yang kedua itu terdiri atas beberapa instruksi ya. Kemudian tiap instruksi dikerjakan secara berurutan, kemudian juga tiap instruksi tepat dilaksanakan satu kali. Kemudian yang berikutnya adalah urutan instruksi yang dilaksanakan proses sama dengan urutan aksi sebagaimana yang tertulis di dalam algoritma. Kemudian yang berikutnya itu adalah akhir dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma. Ini ciri-ciri dari algoritma berurutan ya. Nah, kita lihat di sini cukup mudah sesungguhnya memahaminya, karena kita lihat kalau misalnya algoritmanya itu tidak ada cabangnya ya berarti algoritma tersebut adalah algoritma berurutan. Nah, kemudian yang berikutnya struktur percabangan. Nah, struktur percabangan ya tentu saja di sini ada cabangnya ya. Sebagai contoh misalnya di sini ada sebuah algoritma mengenai boleh tidaknya seseorang menonton ya. Nah, di sini ya setelah dibaca ya, kemudian acuannya itu ditentukan. Nah, acuannya di sini adalah usia ya. Jadi setelah usianya itu dibaca atau dituliskan ya, atau ditentukan, maka kemudian usianya itu ditanyakan apakah usianya sudah lebih besar dari 17. Kalau iya, maka berarti ya boleh menonton ya. Kemudian kalau tidak, ya berarti tidak boleh menontonnya. Nah, setelah proses ini selesai, ya harus diakhiri ya. Kemudian yang berikutnya adalah ya yang perulangan ya. Nah, yang perulangan di sini, ini ya di dalamnya ada proses yang berulang. Sebagai contoh, yang paling gampang itu adalah ya mengenai mencetak sebuah kalimat ya. Di sini kalimat yang harus dicetak itu adalah saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Jadi di sini ditentukan bahwa yang harus diulang itu 1 sampai 100. Artinya tulisan ini akan tercetak sebanyak 100 kali ya. Terus begitu dicetak ya. Nah, kalau misalnya sudah 100 kali atau harga 100 itu sudah tercapai, maka proses itu harus diakhiri. Kita lihat alirannya ya. Jadi di sini menuju ke proses atau stop ya, berhenti. Nah, untuk memperjelas dari apa yang sudah kita bahas tadi, ya saya berikan beberapa contoh ya. Yang pertama, misalnya ada seorang anak berjalan dengan kecepatan 12 meter per detik, dan dia itu bergerak dengan kecepatan konstan dalam waktu 5 detik. Nah, tentukan jarak tempuh siswa tersebut. Diminta itu adalah ya jaraknya sama dengan berapa ya. Nah, untuk membahas persoalan ini, algoritmanya ya bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi yang pertama kan tentu saja harus ada mulai ya sini ya. Jadi simbolnya juga harus tepat. Kemudian yang berikutnya itu ya harus kita tentukan yang diketahui apa, kemudian yang ditanyakan apa. Nah, yang
ketahui dan yang ditanyakan ini merupakan harga awal kan ya, atau ketentuan awal, sehingga simbol yang tepat untuk meletakkan yang diketahui dan yang ditanyakan itu adalah simbol seperti ini, simbol preparation ya. Nah, kemudian setelah yang diketahui itu sudah kita tentukan, baru kita ke prosesnya ya. Nah, prosesnya di sini kan ya menghitung kan ya, karena ditanyakan adalah harga S-nya. Jadi kita hitung S-nya itu sama dengan berapa. Nah, rumus yang sesuai untuk persoalan di atas itu kan bahwa jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya. Ini. Nah, setelah harganya dimasukkan, maka kan S-nya nanti diketahui atau jaraknya diketahui. Nah, di sini dicetak hasil S-nya ya. Setelah hasil S-nya diketahui, nah proses harus dihentikan dengan memberikan simbol selesai di sini. Kemudian yang berikutnya lagi itu adalah di sini untuk prosesnya ya, seperti dalam algoritmanya kan prosesnya harus ditentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Nah, di sini juga ditentukan apa geraknya itu bagaimana untuk menentukan rumus yang tepat ya. Setelah ditentukan, baru nanti kita tentukan rumusnya apa. Nah, setelah rumusnya diketahui, baru nanti kita masukkan harganya. Di sini diketahui S-nya sama dengan 60 meter ya. Itu algoritma atau langkah-langkah menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan gerak ya. Kemudian yang berikutnya lagi untuk memperjelas dari algoritma flowchart ini, seorang anak berjalan dengan kecepatan yang berubah dari 4 meter per detik sampai dengan 20 meter per detik pada jarak 20 meter ya. Nah, kemudian tentukan berapa lama siswa tersebut berjalan. Jadi di sini flowchartnya ya hampir sama ya logikanya dengan yang sebelumnya. Jadi kita harus tentukan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Nah, setelah diketahui di sini, ya tentukan dulu sifat dari geraknya. Nah, karena geraknya itu adalah gerak lurus beraturan, ini bisa dilihat dari ada kecepatan yang bertambah mulai dari 4 sampai dengan 20 tadi ya. Jadi berarti kan kecepatannya akan bertambah atau ada percepatan. Nah, karena ada percepatan berarti geraknya itu adalah gerak lurus dipercepat beraturan. Nah, rumus yang sesuai itu adalah seperti ini. Jadi VT ya, atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal atau VO dijumlahkan dengan percepatan dikalikan dengan waktu tempuhnya. Rumus juga yang berlaku itu adalah bahwa jarak sama dengan kecepatan awal dikalikan dengan waktunya dijumlahkan dengan setengah dikalikan dengan percepatannya dikalikan dengan waktu tempuh kuadratnya. Kemudian rumus yang ketiga juga yang bisa diterapkan pada persoalan ini adalah bahwa VT kuadrat atau kecepatan akhir kuadrat sama dengan VO kuadrat dijumlahkan 2 dikalikan dengan A dikalikan dengan S ya, dimana S itu adalah jarak tempuhnya. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah waktunya, kita bisa menggunakan yang seperti ini, VT sama dengan VO plus A kalikan T. Tetapi persoalannya adalah A dan T-nya itu ya akan tidak diketahui. Jadi di dalam sebuah persamaan, kalau misalnya ada dua variabel yang tidak diketahui, itu tidak bisa dipecahkan ya. Bisa dipecahkan ya harus juga menggunakan dua variabel di sini. Nah, untuk itu ya harus kita pakai rumus yang menghasilkan harga satu variabel atau satu variabel yang tidak diketahui. Jadi kita pakai ini karena VT-nya ini diketahui ya, VO-nya diketahui, kemudian jarak tempuhnya diketahui. Jadi kita pakai rumus yang VT kuadrat sama dengan VO kuadrat plus 2AS ya. Sehingga kalau harganya kita masukkan ya berarti 20 kuadrat sama dengan 4 kuadrat dijumlahkan 2 dikalikan dengan A kalikan dengan 200 karena S-nya kan harganya sama dengan 200. Sehingga setelah dihitung di sini A-nya itu adalah ya sama dengan 400 dikurangi 16 dibagi 400 yaitu sama dengan 0,96 meter per detik kuadrat ya. Nah, setelah percepatannya ini diketahui, ya baru kita nanti masukkan ke harga yang ini ya, di rumus yang ini ya, VT
sama dengan VO plus A dikalikan dengan T ya. Jadi kita masukkan harganya 20 sama dengan 4 ditambah A nya sudah diketahui 0,96 dikalikan dengan T, sehingga di sini kita dapatkan harga T nya sama dengan 20 dikurangi 4 dibagi 0,9 sama dengan 16,6 detik. Nah, karena yang diminta itu adalah waktu tempuhnya dan waktu tempuhnya sudah diketahui, ya berarti proses harus dihentikan ya. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ini merupakan penyelesaiannya dari yang tadi, dari algoritma yang tadi ya. Setelah misalnya diketahui di sini, ya kita masukkan harganya ya. Jadi kemudian di sini A-nya yang kita cari 0,96, kemudian A-nya masukkan ke persamaan VT sama dengan VO plus AT ya, sehingga T-nya bisa diketahui sama dengan 16,6 detik. Kemudian yang berikutnya ya mengenai algoritma percabangan. Nah, untuk memberikan contoh yang simpel mengenai algoritma percabangan, saya contohkan misalnya ada seorang guru ingin merekap nilai ya dengan menggunakan Excel. Dia ingin mengetahui siswa yang lulus dan yang remedi dengan cepat ya. Jadi yang harus dilakukan untuk mengetahui lulus dan tidaknya, nah yang paling sederhana kan seperti ini ya. Nah, karena yang ingin diketahui itu adalah ya mengenai lulus atau tidaknya, ya berarti yang kita masukkan di sini kan tentunya adalah nilainya kan ya. Jadi setelah nilainya dimasukkan, kemudian ya ditanyakan nilainya, diseleksi kondisinya apakah nilainya lebih besar atau sama dengan KKM. KKM itu nilai minimal ya, atau ini adalah kriteria ketuntasan minimalnya. Jadi nilai minimalnya agar supaya siswa lulus itu, kalau misalnya nilainya itu lebih besar dari KKM ya, maka dia itu lulus ya. Jadi keterangannya seperti ini dan dicetak lulus ya. Nah, kalau tidak maka dia itu HER ya. Nah, kemudian setelah misalnya diketahui ya harus program harus dihentikan di sini. Nah, kemudian juga untuk yang perulangan di sini, jadi hampir sama dengan contoh yang tadi, yang menulis kalimat 100 kali tadi, hanya di sini kalimatnya saya perpendek menjadi kata, yaitu saya ya. Jadi di sini algoritma mengenai menulis saya sebanyak 10 kali. Nah, di sini setelah kita menentukan mulai, maka di sini ya harus menentukan semacam variabelnya kan ya. Jadi variabelnya itu kita masukkan ke preparation. Nah, di sini variabel yang digunakan namanya counter ya. Jadi counter itu harus diisi dengan 10. Nah, setelah counternya itu didefinisikan atau diberi angka ya. Nah, kemudian baru saya ini ditulis ya. Nah, setelah saya itu ditulis, maka kemudian counternya itu harus dikurangi 1 ya. Di sini di dalam bahasa pemrograman dituliskan bahwa counter itu sama dengan counter dikurangi 1. Artinya di sini counternya dikurangi 1 ya. Berarti counternya di sini harganya 9. Nah, kemudian dicek di sini harga counternya. Di sini kan harganya kan sudah 9 ya, dicek apakah 9 sama dengan 0 kan tidak kan ya. Nah, kalau tidak maka berarti tulis lagi ini. Kemudian dikurangi lagi counternya, berarti di sini harganya sudah 8 ya. Dicek lagi apakah 8 sama dengan 0 kan tidak, maka tulis lagi di sini terus sampai dia itu harganya sama dengan 0. Nah, kalau sudah harganya sama dengan 0, maka proses harus dihentikan. Nah, di sini berarti yang tertulis kan sudah 10 kan ya, kalau misalnya kita hitung. Jadi itu algoritma perulangan ya yang sederhana. Nah, sampai di sini pembelajaran itu sudah saya akhiri ya. Nah, tetapi sebelum diakhiri ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan ya. Nah, tugas ini diharapkan dapat menambah pemahaman kalian bagaimana cara membuat sebuah algoritma dengan menggunakan flowchart ya. Jadi di sini yang pertama adalah buat flowchart ya untuk menghitung bidang diagonal ruang persegi panjang yang panjangnya sama dengan 22. Kemudian
lebarnya sama dengan 10, kemudian tingginya itu sama dengan, ingat ini diagonal ruang ya, bukan diagonal bidang ya. Kemudian sama dengan yang tadi, ini ada seorang anak bergerak lurus berubah beraturan dari keadaan diam hingga kecepatannya 12 meter per detik ya. Kemudian jika jarak tempuhnya adalah 500 meter, maka tentukan waktu si anak sampai tujuan ya. Ini. Kemudian yang berikutnya ini membuat flowchart untuk menentukan peringkat ya. Jika peringkatnya, jadi jika nilainya antara 90 sampai 100, maka peringkatnya A. Kemudian jika nilainya antara 80 sampai 90, maka diberi peringkat B. Kemudian jika nilainya antara 70 sampai 80, maka peringkatnya C. Kemudian jika di bawah 70, ini peringkatnya itu adalah D ya. Buat flowchartnya. Kemudian juga yang berikutnya buat flowchart untuk menampilkan angka sampai 1 sampai 10 ya. Kemudian yang berikutnya juga buat flowchart untuk menampilkan bilangan ganjil positif ya. Dari 1 sampai dengan 100. Nah, ini tugasnya. Seandainya ada kesulitan, silakan chat ya di Google Classroom yang sudah disediakan dan akan saya balas ya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.